teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya bukan suatu kebetulan ya teman-teman mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi kisah dengan teman-teman bagaimana Tuhan bekerja dengan indah di dalam kehidupan saya. Bagaimana walk by faith itu bukanlah hal yang gampang bagi saya. Kisah ini dimulai pada pertengahan tahun 2017. Saat itu saya sedang luntang-lantung mencari pekerjaan. Sudah 3 bulan lamanya menganggur dan tidak ada satupun lamaran kerja yang saya apply berhasil tembus. Di tengah keputusasaan tersebut, suatu hari saya pergi misa dan di situ saya bertemu dengan seorang teman. Kami mengobrol sebentar dan ia menawarkan saya untuk bekerja di kantornya. Singkat cerita, saya melamar di sana dan diterima. Setelah berdoa dan memantapkan hati, saya ambil pekerjaan tersebut. Awalnya semua tampak indah. Pekerjaan saya tidak terlalu banyak tekanan, atasan saya sangat baik, dan teman satu tim saya sangat kooperatif. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Atasan saya meninggal secara mendadak dan masuklah orang baru menggantikan almarhum. Sejak saat itu dunia saya berubah. Entah apa motivasi orang baru itu, ia membuat teman satu tim saya satu persatu dipaksa resign. Saya merasa sangat sendirian dan beban pekerjaan menjadi terlalu banyak bagi saya. Belum lagi atasan saya yang baru kurang menguasai pekerjaan, sehingga banyak sekali saya harus mengcover pekerjaannya. Lama-lama saya tidak tahan dan ingin sekali resign. Tapi entah mengapa dalam hati kecil saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk stay. Saya mencoba bertahan dan sungguh masa-masa itu tidak mudah. Saya sering menangis di toilet karena merasa sangat lelah hati. Ditambah lagi, tidak banyak benefit yang perusahaan berikan untuk karyawannya. Gaji ya gitu-gitu aja, bonus tidak ada, dan kenaikan jabatan pun tidak ada. 2,5 tahun berjalan, dan suatu hari saya mendengar kabar bahwa atasan saya tidak ingin saya ada di timnya lagi. Entah apa alasannya, ternyata kabar itu benar. Saya dihadapkan pada 2 pilihan, resign atau menerima tawaran untuk dimutasi ke sister company. Lagi-lagi rasanya ingin resign saja. Tapi setelah saya berdoa, ada dorongan yang kuat untuk ambil tawaran dimutasi. Singkat cerita, setahun berjalan di sister company, memang keadaannya jauh lebih nyaman. Saya merasa Tuhan menyelamatkan saya dengan memindahkan saya dari tempat yang sebelumnya. Kemudian saya menikah dan pindah rumah yang membuat jarak dari rumah ke kantor menjadi sangat jauh. Setiap hari saya harus tempuh dengan kereta dan itu membuat saya lelah sekali secara fisik. Tidak jarang saya menangis sendirian karena merasa lelah. Saya mencoba mencari pekerjaan yang lebih dekat ke rumah, namun belum ada satupun yang berhasil. Saat itu saya tidak tahu rencana Tuhan apa. Kenapa saya harus melalui hari-hari yang melelahkan itu? Beberapa bulan setelah menikah, puji Tuhan saya hamil. Awal-awal kehamilan saya sangat rentan. Saya harus beberapa kali bed rest dan itu membuat saya tidak dapat bekerja. Ditambah fisik saya menurun jauh dan tidak memungkinkan untuk saya naik kereta ke kantor. Nampaknya saat itu pilihan terbaik adalah resign. Tidak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan resign. Tentunya ketika akan punya anak pasti biaya akan bertambah. Kalau saya resign, semua beban itu harus ditanggung oleh suami saya sendirian. Karena saya merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya saya ajukan resign kepada atasan saya. Atasan saya berusaha menahan, tapi saya bilang saya benar-benar gak kuat kalau harus tetap bekerja. Dengan berat hati, dia mengiyakan dan diproseslah surat resign saya. Teman-teman,
Situasi ini mengingatkan saya kepada satu cerita dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan di padang gurun. Mereka kehausan. Mereka berpikir pada saat itu seakan-akan Tuhan menuntun mereka ke tempat yang tidak ada jalan keluar. Dan secara fisik memang benar, itu adalah padang gurun. Memang hampir-hampir tidak ada air di situ. Bagaimana situasi berjalan di padang gurun tersebut ketika kita seakan-akan berjalan di tempat panas, tidak nyaman, tidak tahu akan bagaimana ke depannya, tidak tahu apakah ini hal yang benar yang saya ambil. Kondisi saya kurang lebih sama seperti itu, di mana saya khawatir tentang bagaimana nanti ketika anak ini lahir, kebutuhan biaya anak yang baru lahir yang tidak sedikit. Belum lagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kami untuk support orang tua kami masing-masing. Namun seperti lagu yang teman-teman pernah dengar, He is Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, and Light in the Darkness. Teman-teman tahu, sama seperti air yang keluar dari batu ketika dipukul oleh Musa, beberapa hari kemudian tepat setelah beliau memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri saya, beliau menghubungi saya dan dia katakan direktur kami menawarkan opsi WFH sampai lahiran. Saya tidak perlu datang ke kantor dan cukup bekerja saja di rumah. Saat itu saya cuma bisa tercengang, sama sekali tidak menyangka akan diberikan privilege seperti ini. Di kantor saya sebelumnya tidak pernah ada yang diberikan full WFH. Saya hanya bisa bersyukur dan menangis atas kemurahan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, inilah masa dan meriba saya. Kondisi di mana saya merasakan saat-saat sulit, khawatir, tapi ternyata terbayar dengan kemurahan yang Tuhan berikan. Kalau saya dapat melewatinya, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan hari lepas hari. Saya belajar bahwa berjalan bersama Tuhan dalam iman memang tidak mudah. Tetapi kalau kita tetap mau setia mengikuti jalannya, Tuhan pasti beri kekuatan dan rencananya jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. This is me, talking by faith. Now share me your story. God bless you guys.